Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisan Khotimah bersama teman-teman saya. Kali ini akan mempresentasikan sebuah PPT dari mata kuliah Lab Statistika. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Alita Sabrina, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang hasil analisis pertemuan ke-5. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nurhotimah, saya sendiri sebagai moderator. Next-nya. Saya Gita Tiara Kansa sebagai yang membuat hasil data di SPSS. Saya Muhammad Irwandi Pratama sebagai pembaca presentasi. Saya Endah Plianti sebagai pembuat PT. Saya Damayanti Wulandari sebagai ketua kelompok di kelompok 6 dan saya bagian mengupload tugas video ke YouTube. Saya Afaq Zulaili yang akan membacakan presentasi pada hari ini. Dan langsung saja untuk presentasi, saya persilahkan untuk Lail dan Irwandi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Baik, berikut terdapat tabel yang berisikan gaji dari masing-masing bagian pekerjaan, yaitu bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian SDM. Dengan kode bagian 1 yaitu pemasaran, 2 produksi, 3 SDM. Di bagian pemasaran, gaji terendah di angka 1580 dan tertinggi 2500. Sedangkan di bagian produksi, gaji terendah yaitu 1500 dan gaji tertinggi itu 2500, dan di bagian SDM, gaji terendah itu 2600 dan tertinggi 3400. Dengan soal yaitu tentukan 1. Berapakah rata-rata gaji pada masing-masing bagian tersebut? 2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata gaji pada 3 bagian tersebut? 3. Rata-rata gaji pada bagian mana saja yang mempunyai rata-rata berbeda? Next. Boleh di next. Selanjutnya terdapat tabel test of normality yang berisi bagian pekerjaan, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini dapat dilihat dari gaji pemasaran di dalam Kolmogorov-Smirnov statistik di angka 164, DF8, SIK8. Sedangkan dalam Shapiro-Wilk itu statistiknya 940, DF8, SIK610. Sedangkan di bagian produksi, menurut Kolmogorov-Smirnov ini, di statistik di angka 146, DF di angka 9, SIK 200, sedangkan Shapiro-Wilk-nya statistik 964, DF 9, SIK 637, dan di SDM statistik 199, DF 5, SIK 200, di Shapiro-Wilk-nya statistik 943, DF 5, SIK 688. Di sini terdapat angka yang dibintangin, yaitu itu adalah this is a lower bound of the true significance atau batas bawah dari yang sebenarnya. Diinterpretasikan berdasarkan nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov pada bagian pemasaran, produksi dan SDM mempunyai nilai signifikansi 0,2 lebih besar dari 0,05, dan pada kolom SIK uji Shapiro-Wilk dengan nilai semuanya lebih dari 0,05, itu artinya H0 diterima. Sedangkan artinya data pada masing-masing bagian yaitu pemasaran, produksi, dan SDM berdistribusi normal. Lanjut ke memastikan variance data homogen dan lanjut ke one way ANOVA. Lanjutnya. Di sini terdapat tabel test of homogeneity of variance. Dengan gaji yaitu melalui based on mean di Eleven statistik yaitu 199, DF12, DF219, SIK 821. Lalu based on median di Eleven statistik itu 206, DF12, DF219, SIK 816. Di based on median and with adjusted DF, Eleven statistik 206, DF12, DF218, 625, SIK-nya 816. Di based on trim mean
Di living statistiknya 214, DF12, DF219, basicnya 809. Diinterpretasikan, nilai signifikansi pada uji tes of homogeneity of variance pada bagian min menunjukkan 0,821 lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima yang berarti varian homogen. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ava. Di deskriptif berupa gaji. Ada gaji pemasaran, produksi, dan SDM. Pada gaji pemasaran jumlah sampelnya yaitu 8, pada gaji produksi jumlah sampelnya yaitu 9, dan gaji SDM jumlah sampelnya yaitu 5. Min itu adalah nilai rata-rata. Pada gaji pemasaran nilai rata-ratanya adalah 1992. Pada gaji produksi nilai rata-ratanya ada 25,3, dan pada gaji SDM nilai rata-ratanya adalah 29,22. Tanda defisiasi. Pada bagian pemasarannya itu 336,2, lalu tanda defisiasi pada produksi yaitu 332,5, dan tanda defisiasi pada SDM yaitu 304,8. Tanda defisiasi itu menunjukkan dispersi dari rata-rata dari sampel. Lalu standar error itu adalah standar defisiasi dari rata-rata. Di pemasaran standar errornya itu 118,8, lalu di produksi standar errornya itu 110,8, dan di SDM itu standar errornya itu 136,8. Lalu pada nilai minimum di pemasaran, nilai minimum menunjukkan data paling terkecil yaitu 1580, dan maksimum menunjukkan data paling terbesar yaitu 2500. Dan di bagian produksi, minimum menunjukkan data paling terkecil yaitu 1500, dan maksimum menunjukkan data paling terbesar yaitu 2500. Dan di bagian SDM, minimum menunjukkan data paling terkecil yaitu 2600, dan maksimum menunjukkan data paling terbesar yaitu 3400. Jadi total keseluruhan sampel keseluruhannya itu 22, dengan rata-rata nilai gaji seluruhnya adalah 2229,6. Standar defisiasi dari hasil defisiasi dari rata-rata adalah 496,0. Lalu standar errornya itu 105,748, dan pada minimum menunjukkan data paling terkecil yaitu 1500, dan maksimum menunjukkan data paling terbesar yaitu 3400. Lanjut, next. Lalu pada tes ANOVA. Di tes ANOVA terbagi menjadi dua, ada backband group and within group. Dan within group. DF itu atau derajat kebebasan untuk analisis adalah jumlah sampelnya. Dan di uji F, yaitu yang lebih disebut uji ANOVA, adalah bentuk dari statistik yang mengetahui perbedaan varian, yaitu nilai 14,471 dengan SIG-nya itu 0,00. Jadi hasil pengujian one way ANOVA menunjukkan bahwa nilai F yaitu 14,471 dengan signifikansi 0,00, dengan hasilnya 0,05, artinya H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata gaji bagian pemasaran, produksi, dan SDM itu berbeda. Oke, lanjut. Next. Lalu pada multiple comparison. Dengan memakai dependent variabelnya itu gaji, pada bagian pemasaran terbagi menjadi dua. Yaitu ada tiga, yaitu ada pemasaran, produksi, dan SDM. Dan di bagian pemasaran itu ada dua, yaitu ada produksi dan SDM. Pada bagian
pemasaran di produksi dapat dilihat main difference-nya itu min 64.3. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil sampel dan selisih perbedaan tersebut adalah min 398.2 sampai 269.5 atau bisa saja disebut 95% confidence interval. Lalu pada bagian SDM itu main difference-nya min 930. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata sampel dan selisih perbedaan tersebut adalah min 1,321 dan min 38.2 sampai min 38.2. Lalu pada bagian produksi. Di bagian produksi ada pemasaran. Pemasaran dapat dilihat main difference-nya sebesar 64.3 dengan hasil menunjukkan min 269 sampai 398.2. Di bagian SDM, main difference-nya itu menunjukkan hasilnya min 865.6. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata sampel dan selisih perbedaan tersebut adalah min 1248.9 sampai min 482.4. Lalu bagian SDM. Di bagian SDM itu ada pemasaran dan produksi. Di pemasaran dapat dilihat main difference itu 930. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil sampel dan selisih perbedaan tersebut adalah 538.2 sampai 1321. Dan di bagian produksi dapat dilihat main difference-nya yaitu 865.6. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil sampel dan selisih perbedaan yaitu 482.4 sampai 1248.9 atau bisa disebut dengan 95% confidence interval. Oke, next. Lihat pada tabel mean difference yang bertanda bintang atau cari yang pada tabel SIG-nya dengan hasil 0,05. Yang pertama, bagian pemasaran secara signifikan berbeda dengan bagian SDM. Kedua, bagian produksi secara signifikan berbeda dengan pemasaran dan produksi. Dan berbeda dengan bagian SDM. Dan yang ketiga, bagian SDM secara signifikan berbeda dengan bagian pemasaran dan produksi. Secara keseluruhannya, bagian SDM berbeda dengan bagian pemasaran dan produksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Anissa dan Khotimah. Baik, terima kasih kepada Lail dan Irwandi yang sudah menjelaskan hasil analisisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.